Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahil majidil karim, alhamdulillahil halimil karim, alhamdulillahir raufir rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral viewers wa subscribers rahimani wa rahimakumullah. Kita akan belajar sedikit tentang Al-Quran. Yang ini fungsinya adalah kita menambahkan iman terhadap Al-Quran. Sebagaimana kita salah satu rukun iman adalah iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, atau biasa kita nasyidkan amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Jadi kita belajar. Alhamdulillah, saya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadi penyusun mushaf Al-Quran. Kurang lebih ada 20 master mushaf Al-Quran yang sudah saya susun sampai tahun 2002 ini. Dan ini adalah nikmat dari Allah yang luar biasa. Saya ingin menunjukkan bahwasannya yang pertama adalah Al-Quran itu adalah kalamullah. Yang namanya kalamullah itu tidak berawal dan tidak berakhir, karena kalamullah adalah sifat dzatiyah, sifat dari Allah yang bersifat dzatiyah, jadi tidak terpisah dari Allah. Maka Al-Quran itu juga bukan makhluk. Nah, Al-Quran adalah bagian dari kalamullah. Adapun Al-Quran itu adalah kalamullah yang dicatat oleh Al-Lauh Al-Mahfudz, ya, yang dicatat oleh Al-Lauh Al-Mahfudz. Nah, maka di sini di nomor 2 ini ya, dicatat oleh Al-Lauh Al-Mahfudz dengan Al-Qalam atau pena. Nah, adapun bentuk Al-Lauh Al-Mahfudz dan bentuk pena yang digunakan oleh Allah untuk mencatat Al-Quran itu tidak dijelaskan bentuknya seperti apa, dan kita tidak boleh menerka-nerka bentuknya seperti apa. Nah, Al-Quran sebagai kalamullah itu adalah wahyu yang tidak berbentuk suara, tidak berbentuk tulisan, tidak juga menggunakan bahasa. Adapun ketika sudah tercatat di Al-Lauh Al-Mahfudz, maka menggunakan bahasa Arab dengan 7 ahrufnya, 7 variannya. Kapan ditulisnya? Tentu ditulisnya tidak jelas kapannya, tapi yang pasti ditulis 50.000 tahun sebelum diciptakannya alam semesta ini, ya. Nah, kemudian Al-Quran yang sudah tercatat di Al-Lauh Al-Mahfudz itu kemudian catatannya dicatat oleh malaikat Jibril, ya, dicatat kemudian dibawa turun ke Al-Bait Al-Izzah, ya. Catatannya itu dibawa turun. Kenapa saya bilang catatannya dibawa turun? Ya, ada syarahnya. Saya kapan hari itu sudah nge-live menjelaskan tentang catatan takdir yang ada di tangan malaikat. Yang ini penjelasannya ada di kitab Faidil Qadir, ya. Bisa dilihat live saya sebelumnya. Nah, itu ada. Jadi catatan yang dibawa oleh malaikat Jibril berisi Al-Quran dengan 7 ahrufnya itu dibawa turun oleh malaikat Jibril ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu di mana? Di langit dunia. Langit dunia itu yang mana? Nah, ini kita tidak perlu mencari tahu dan memang tidak dijelaskan. Langit dunia itu yang mana? Sebagaimana kita tahu langit dunia yang dimaksud langit as-sama dalam bahasa Arab yang digunakan di dalam Al-Quran maupun hadis itu adalah sesuatu yang tidak di bumi, ya, tidak di bumi.
Intinya itu ya. Itu namanya langit ya. Itu tidak di bumi, maka itu adalah langit. Nah, yang mana mungkin kita sinkronkan dengan pengetahuan sains bahwa langit itu terdiri dari ini ada 7 lapis dan lain sebagainya. Nah, itu langit yang mana ini kita tidak perlu tahu. Yang pasti kalau kita melihat hadis Isra Mi'raj, maka kita tahu bahwa ada 7 malaikat yang ada langit 1, langit 2, langit 3, langit 4. Nah, ada 7 malaikat ya. Nah, itu yang terbawah itu tentunya langit dunia. Ya, langit dunia itu yang mana? Ini tidak dijelaskan ya oleh Allah dan Rasulullah, dan kita juga tidak perlu mencari tahu. Yang harus kita tahu adalah bahwa Baitul Izzah itu adalah kembarannya Ka'bah. Jadi lurus dengan Ka'bah. Bukan Ka'bah yang sekarang tentunya ya. Ka'bah yang pertama kali dibangun oleh para malaikat sebelum dibangun oleh Nabiullah Adam. Ya, ini dia. Jadi saya ulangi lagi, Baitul Izzah adalah miripannya Ka'bah yang ada di langit dunia ya, dan tidak sebagaimana Ka'bah yang sekarang ya, tapi sebagaimana Ka'bah pada ketika pertama kali dibangun oleh malaikat sebelum dibangun oleh Nabiullah Adam. Nah, oleh malaikat siapa? Oleh malaikat yang mana, pada masa kapan, itu tidak dijelaskan. Sebetulnya tidak dijelaskan artinya memang tidak perlu diketahui oleh manusia dan tidak ada keterangannya dan tidak perlu kita cari tahu. Nah, sebetulnya saya sudah menjelaskan itu di buku saya yang Al-Bait ya, itu ada. Nah, itu diturunkan oleh malaikat Jibril itu dengan jumlah 30 juz tentunya, tidak artinya utuh ya. Nah, jumlah ayatnya berapa? Tentunya dengan sab'atu ahrufin. Nah, jumlah ayatnya berapa? Ada satu riwayat dari qaulnya Sayyidina Umar ibn al-Khattab bahwa jumlah ayat Al-Quran itu adalah 1 juta ayat. 1 juta, bukan 1 juta ayat, 1 juta huruf ya, mohon maaf, 1 juta huruf. Ini dari Sayyidina Umar bin Khattab. Kalau jumlah ayatnya sudah pas ya, 6236 ya, jumlah ayat Al-Quran itu 6236. Lah kok jumlah ayat Al-Quran itu ada yang bilang jumlahnya 6666 ayat. Nah, ini pembahasannya itu adalah sudah dibahas oleh banyak ulama, dan memang ini ya, ada banyak metodologi pencatatannya, tapi yang fix ya, kesimpulannya, elaborasinya adalah 6236 ayat. Nah, itu dibawa turun oleh malaikat Jibril ya. Dan mungkin akan muncul pertanyaan juga. Nah, ini saya terangkan di sini ya, pada malam Lailatul Qadar pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan ya, Lailatul Qadar bulan Ramadan, tanpa keterangan tahun dan Lailatul Qadar yang dimaksud itu yang mana, ini juga tidak perlu kita tahu dan memang tidak ada keterangan yang pasti ya. Apakah 17 Ramadan, apakah 23 Ramadan dan lain sebagainya, ini tidak perlu kita ketahui, tidak perlu dicari-cari, ditelisik juga tidak perlu ya. Karena tidak ada keterangan yang qat'i, yang pasti tentang itu, setahu kami ya. Nah, kemudian pertanyaannya adalah, apakah 30 juz 6236 ayat yang dibawa turun oleh malaikat Jibril ini sudah termasuk ayat-ayat yang dinasakh? Nah, ini tentunya kita harus merujuk ya, salah satu rujukannya adalah bahwa apa yang ada di catatan malaikat itu bisa berubah, bisa dirubah oleh Allah ya, bisa dirubah oleh Allah. Adapun yang ada di ilmu Allah ataupun di Lauhil Mahfuz itu sudah tidak berubah. Nah, apakah yang dibawa oleh malaikat Jibril itu sudah termasuk yang nasikh dan mansukhnya? Wallahu a'lam. Nah, ini setahu kami belum dibahas oleh para ulama ya, dan tidak perlu kita bingung mencari tahu ya. Atau mungkin ada yang ingin mencari tahu dari kitab-kitab para ulama, silakan. Kalau memang ada nasnya dari para ulama, alhamdulillah. Baik, selanjutnya
Kemudian dibawa turun oleh malaikat Jibril secara berangsur-angsur selama 20 lebih dari 20 tahun, dibawa oleh malaikat Jibril turun kepada Nabiullah Muhammad untuk dimasukkan ke dalam qalbu beliau, ya. Dibawa Jibril dari Baitul Izzah berangsur-angsur sesuai mawaqiknya, yang ini disebut dengan sababun nuzul, ya. Kemudian dibawa turun oleh malaikat Jibril kepada Nabiullah Muhammad, ya. Nah, dibawa turun itu bentuknya bermacam-macam cara membawa turunnya malaikat Jibril. Kadang malaikat Jibril berwujud aslinya diperlihatkan oleh Allah dengan wujud aslinya malaikat Jibril, atau malaikat Jibril menyerupai seseorang, atau malaikat Jibril tidak menyerupai apapun dalam pandangannya Rasulullah, tapi ada suara seperti gemerincingnya lonceng yang itu membuat Rasulullah merasa berat dan sampai Rasulullah berkeringat, ya. Dan kaki beliau itu terasa berat sekali ketika beliau duduk, ya, terasa berat sekali. Nah, itu kemudian sampai diceritakan ada satu hadis bahwa dikatakan oleh salah satu sahabat, ya, bahwa ketika ada ayat yang turun, Rasulullah berada di atas unta, maka unta itu akan ikut merasakan beratnya wahyu yang turun kepada Rasulullah, sehingga unta itu sampai perutnya itu hampir menyentuh tanah, padahal kakinya posisi berdiri. Nah, itu saking beratnya, ya. Kemudian atau ya itu namanya dalam posisi mi warai hijab, ya, di balik hijab. Nah, sehingga itu cara turunnya Al-Qur'an, ya. Cara turunnya Al-Qur'an beda dengan wahyu yang bukan Al-Qur'an, yang Allah mukalamah, berbincang-bincang dengan Rasulullah. Nah, di balik hijab, dan itu tidak ada suara, tidak berbentuk suara, tidak berbentuk bahasa, dan tidak berupa tulisan juga. Nah, ini wahyu, ya. Kalau Al-Qur'an ketika sudah masuk ke qalbu Rasulullah semuanya, ya, secara berangsur-angsur, maka kemudian setiap Rasulullah menerima wahyu yang itu harus dimasukkan ke dalam Al-Qur'an, maka Rasulullah membacakannya, melafadzkannya, kemudian disuruh para sahabat menulisnya. Jadi Rasulullah mendiktekannya. Maka ini sudah menjadi bahasa Arab, ya. Nah, kemudian kenapa saya bilang ketika Allah berfirman memberikan wahyu yang bukan Al-Qur'an itu di wara hijab, maka ini adalah menjadi hadis qudsi yang kemudian Rasulullah melafadzkannya tapi dengan bahasa beliau sendiri, redaksinya, matannya itu beliau sendiri, bil makna, ya, yang artinya Allah tidak berfirman dengan itu, ya, dengan teksnya, atau yang teksnya itu tidak diubah, ya, itu tidak begitu, ya. Kalau Al-Qur'an memang tidak diubah sama sekali oleh Rasulullah. Nah, kemudian, ya, kalau hadis qudsi kadang-kadang Rasulullah persis dengan apa yang difirmankan oleh Allah, tapi kadang-kadang dengan makna beliau sendiri, ya. Kemudian Rasulullah menyampaikannya kepada para sahabat, kemudian diturun-temurun sampai kepada para ulama sampai kita pada hari ini, ya. Baik, itu singkat penjelasan tentang Al-Qur'an. Insyaallah kapan-kapan kita lanjutkan lagi, ya. Ini masih banyak materinya, ada 10 materi. Insyaallah kapan-kapan kita bikin mungkin talk show atau seminar tentang ini, ya. Semoga ada kesempatan, masih ada beberapa materi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.